Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara, Fakultas Hukum Universitas Pancabakti. Di sini saya akan menjelaskan objek hukum administrasi negara. Pengertian objek. Pengertian objek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan pengertian tersebut, yang dimaksud objek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara. Objek hukum administrasi negara. Objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat pelengkapan negara dan warga masyarakat. Ini pendapat dari Profesor Djoko Sutomo, SH, yang mendefinisikan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat. Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya objek hukum administrasi negara adalah sama dengan objek hukum tata negara, yaitu negara. Pendapat Sohino, SH. Pendapat demikian dilandasi alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun, kedua hukum tersebut berbeda, yaitu hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara dalam keadaan diam. Maksud dari istilah negara dalam keadaan bergerak adalah bahwa negara tersebut dalam keadaan hidup. Hal ini berarti bahwa jabatan-jabatan atau alat-alat pelengkap negara yang ada pada negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Istilah negara dalam keadaan diam berarti bahwa negara itu belum hidup sebagaimana semestinya. Hal ini berarti bahwa alat-alat pelengkapan negara yang ada belum menjalankan fungsinya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui tentang perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Bentuk-bentuk tindakan administrasi negara. Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari 3 kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Menurut Van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas mencakup 1. Tindakan atau kegiatan pemerintahan dalam arti sempit. 2. Tindakan atau kegiatan polisi. 3. Tindakan atau kegiatan peradilan. Dan 4. Tindakan membuat peraturan. Pemerintahan dalam arti luas menurut Lemaitre adalah pemerintahan yang meliputi 1. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan umum. 2. Kegiatan pemerintahan dalam arti sempit. 3. Kegiatan kepolisian. 4. Kegiatan peradilan. 5. Kegiatan membuat peraturan. Donner berpendapat bahwa pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi 2 tingkatan Dwipraja, yaitu 1. Alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara atau politik negara. 2. Alat-alat pelengkapan pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja, tidak termasuk badan kepolisian, peradilan, dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu administrasi negara. Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Perbuatan hukum atau tindakan hukum. 2. Bukan perbuatan hukum. Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, perbuatan menurut hukum publik bersegi 1. Perbuatan menurut hukum publik bersegi 1, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seorang menjadi pegawai negeri. Perbuatan menurut hukum publik bersegi 2. Perbuatan menurut hukum publik bersegi 2 yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih secara sukarela.
Misalnya, mengadakan perjanjian pembuatan gedung jembatan dengan pihak swasta pemborong. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.